Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Bapak jamaah Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala, di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mengaruniakan nikmatul iman wa nikmatul Islam kepada kita semua, sehingga dengan taufik dan hidayah darinya kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Baik, pagi hari ini yang sebenarnya adalah jadwal dari Ustazuna Ustaz Abdul Bar hafizahullah ta'ala, akan tapi karena ada suatu dan hal beliau berhalangan untuk hadir sehingga di pagi hari ini kita isi dengan mengkaji ilmu ar-rasam dan ilmu ad-dabat. Apa itu ilmu ar-rasam dan ilmu ad-dabat? Ilmu ar-rasam dan ilmu ad-dabat ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem penulisan, simbol-simbol, tanda-tanda baca yang ada pada mushaf Al-Quran Al-Karim. Baik, jadi di antara ilmu-ilmu Al-Quran, dalam ilmu syariat ada namanya ulumul Quran. Ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang mendukung pemahaman kita terhadap tafsir makna Al-Quran. Di antara ulumul Quran itu ada namanya ilmu dhabat. Yang dhabat itu artinya harokat, tanda atau simbol. Kadang juga disebutnya dengan ilmu syakal. Ini salah satu ilmu yang penting juga untuk dipelajari. Baik, jadi sesuai dengan namanya ilmu rasam, ilmu dhabat, maka yang dipelajari adalah tentang dhabat, tentang harokat, tentang fathah, dhammah, kasrah, kemudian tentang simbol-simbol yang kadang kita temukan di dalam mushaf dan seterusnya. Baik. Kemudian yang kita fokuskan di sini adalah pada al-mushaf al-Utsmani. Apa itu al-mushaf al-Utsmani jemaah sekalian? Yaitu mushaf yang pertama kali disusun dan dikodifikasikan oleh para sahabat di bawah perintahnya Utsman bin Affan. Maka sebagai pengingat atas jasa beliau, mushaf tersebut dinamakan Al-Mushaf Al-Utsmani. Baik. Sebelum kita berbicara ke situ, hendaknya kita pahami dulu, atau sebagai pengingat bagi kita semua, apa keutamaan kita membaca Al-Quran. Karena ilmu dhabat ini kita butuhkan ketika membaca Al-Quran. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat ia akan datang dan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Jadi amal-amal ibadah itu dia akan datang menjadi tameng bagi kita nanti dari azab neraka. Puasa nanti akan datang menjadi tameng dari azab kubur. Begitu juga salat akan menjadi peneguh atas jawaban malaikat mungkar dan nakir. Begitu juga halnya dengan Al-Quran. Dia akan datang sebagai pemberi syafaat. Syafaat artinya rekomendasi. Jadi Al-Quran akan berbicara di hadapan Allah. Wahai Rabbku, sungguhnya aku yang mencegah dia untuk tidur nyenyak di malam hari. Aku yang membuat ia terbangun di sepertiga malam untuk membaca Al-Quran, untuk membacaku.
Begitu kata Al-Quran di hadapan Rabb. Ya, maka berikanlah syafaatku kepadanya. Baik. Dalam hadis yang lain, ya, hadis yang ini riwayat Muslim, di hadis yang lain riwayat Bukhari dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, ya, artinya orang yang paling baik di antara kalian bukan yang paling banyak hartanya, yang paling mulia nasabnya, yang paling tinggi jabatannya, tapi yang paling baik di antara manusia adalah man ta'allamal Qur'an, yaitu orang-orang yang mengajarkan, yang orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamah, dan mengajarkannya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan yang dimaksud dengan mengajarkan Al-Quran adalah dua hal, mengajarkan huruf-huruf dan mengajarkan maknanya. Mengajarkan huruf-huruf, ya maksudnya tahsin, ya. Maka yang masuk di sini adalah orang-orang yang mempelajari bacaannya. Ya, termasuk juga mengajarkan Al-Quran adalah orang-orang yang mengajarkan maknanya, tafsirannya. Baik. Nah, ini dua hadis, ya, di antara sekian banyak hadis tentang keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Maka semoga hadirnya kita di pagi hari ini adalah dengan niat untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, ya, sehingga apa yang bisa kita ambil dari insyaallah apa yang kita sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kedepannya. Baik. Sekarang sedikit kita berbicara tentang Mushaf Al-Utsmani tadi. Mushaf Al-Utsmani ini kalau kita berbicara tentangnya, maka kita harus mundur ke belakang ke zamannya Abu Bakar. Ya, ke zamannya Abu Bakar ketika perang Yamamah terbunuh lebih dari 70 para sahabat penghafal Al-Qur'an. Semuanya penghafal Al-Qur'an 70 orang. Ya. Maka melihat ini, Umar berpikir kalau seperti ini nanti bisa-bisa Al-Quran itu akan hilang dari dada-dada kaum muslimin karena para penghafalnya wafat. Ya. Akhirnya Umar pun, ya, memberikan masukan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, karena beliau yang khalifah kala itu, ya, coba engkau tuliskan Al-Quran. Abu Bakar awalnya menolak, ya, waihaka ya Umar, ya, ataf'alu ma lam yaf'alhu Nabi, ya. Celaka engkau Umar, apakah saya akan memerintahkan para sahabat lain untuk melakukan sesuatu yang Nabi sendiri nggak pernah perintahkan? Ya. Jadi Abu Bakar tidak ingin membuat perkara-perkara baru dalam masalah ini. Ya. Akan tetapi, ya, Umar, ya, terus-menerus mendesak Abu Bakar. Singkat cerita kemudian Abu Bakar pun, ya, menerima masukan dari, ya, Umar. Akhirnya Abu Bakar memanggil sahabat Zaid bin Thabit, memanggil sahabat Muawiyah, memanggil sahabat Ubay bin Ka'ab, memanggil sahabat Anas bin Malik, dan memanggil sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, mereka ini dikumpulkan sama Abu Bakar, kemudian dikatakan kepada Zaid, wahai Zaid, engkau menjadi kepala bagi mereka, menjadi kepala tim, ketua tim, ya, untuk, ya, mengumpulkan apa-apa yang telah pernah kamu tulis di zamannya Nabi. Jadi di zaman Nabi dulu Zaid, ya, pernah juga diperintahkan sama Nabi untuk menuliskan Al-Quran, tapi tidak satu, ya, tidak seutuhnya, artinya tercerai-berai. Ya. Kadang ayat yang ini, surat yang ini ditulis di pelepah kurma, ayat yang lain ditulis di tulang, ayat yang lain ditulis di lempengan batu, dan seterusnya. Ya, tercerai-berai. Akhirnya kemudian Abu Bakar meminta Zaid untuk mengumpulkan kembali semua itu dalam satu mushaf. Singkat cerita, ya, jadilah satu mushaf tersebut. Ya, terkumpullah, ya, ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan urutan yang pernah Nabi ajarkan. Kemudian satu mushaf ini, ya, ketika berganti khilafah, ya, berganti juga pemiliknya. Mushaf tersebut kemudian disimpan oleh Umar, kemudian ketika Umar sudah wafat disimpan oleh putri beliau Hafsah binti Umar.
Ya, makanya mushaf ini juga dikenal dengan nama mushaf Hafsah, karena yang terakhir kali menyimpannya adalah beliau radhiyallahu anha. Baik. Ya, kemudian di zamannya Utsman ya, ketika itu ya, di zamannya Utsman ini sudah mulai banyak terjadi futuhat, ya, pembebasan daerah-daerah non muslim. Di zamannya Utsman ini, Utsman mengirim pasukan untuk membuka Armenia dan Azerbaijan sekarang, yang membebaskannya dari orang-orang Nasrani. Dikirim pasukan ke sana. Pasukan yang dikirim sama Utsman ini berasal dari Irak, ya. Kemudian ada juga yang berasal dari Syam. Jadi mereka dari daerah yang berbeda kumpul di Armenia. Sampai di Armenia, di sana mereka ya berseteru. Kenapa? Karena bacaan sholat mereka beda-beda. Ayat Al-Quran yang mereka baca beda-beda. Ya, ada yang membaca wan suzuha, ada yang membaca wan syuruha, dan seterusnya. Ya, bedanya sedikit. Ya, ada yang membaca fatasabbatu, ada yang membaca fatabayyanu, dan seterusnya. Perbedaan kecil, tapi itu menyebabkan cekcok di antara mereka. Kenapa kok bisa beda bacaan? Ya, karena para tentara yang berasal dari Irak itu dulunya mereka belajar Al-Quran dari Abu Darda, ya, sama dari sahabat Miqdad bin Aswad. Kemudian sahabat yang berasal dari itu yang dari Syam, itu yang dari Syam, yang belajar dari Abu Darda. Adapun sahabat yang berasal dari Irak itu belajar dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Beda guru, gitu. Beda guru. Dan guru-guru mereka ini semuanya belajar dari siapa? Dari Nabi SAW. Jadi qiraat mereka semuanya benar. Ya, ini kembali kepada hadis Nabi bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan tujuh versi, ya, 7 lughah kata Nabi. Artinya versi membaca Al-Quran itu bukan hanya satu. Ya, kemudian ya Utsman melihat hal seperti itu, mendapat laporan terjadi cekcok seperti itu, berinisiatif untuk mengumpulkan mushaf-mushaf yang ada, dibakar sama Utsman, disisakan satu mushaf saja. Ya, mushaf yang satu ini adalah mushaf salinan dari mushaf yang ada pada Hafsah. Ya, jadilah satu mushaf. Itulah yang dikenal dengan nama mushaf Al-Imam. Ya. Mushaf Al-Imam ini kemudian diserahkan kepada Zaid untuk diperbanyak. Ya, diperbanyak menjadi 6 salinan. 1 dikirim ke Syam, 1 dikirim ke Mekah, 1 disimpan sama Utsman di Madinah, kemudian 1 dikirim ke Kufah, 1 dikirim ke Basrah, 1 dikirim ke Yaman, ya, ke daerah-daerah kekuasaan Islam kala itu. Di masing-masing daerah satu mushaf tadi diperbanyak lagi. Misalkan yang dikirim ke Basrah dikopi sama gubernur di sana, ya, diperbanyak lagi, begitu seterusnya. Ya, sampai kemudian ya pada tahun 90-an Al-Quran ini mulai dicetak secara resmi, secara besar-besaran, dipercetakannya ya Malik Saud di Arab Saudi sana. Baik, yaitu secara ringkas ya sejarah penulisan mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani ini jamaah sekalian tidak sama seperti mushaf yang ada di hadapan kita sekarang. Ya, sistem penulisan jauh berbeda. Coba kita lihat perbedaannya kalau kita lihat dari sisi penulisan. Ini mushaf di zamannya Abu Bakar, seperti ini penulisannya. Ada yang bisa baca nih? Ini apa nih, jimat nih ya. Ya, ini seperti ini kurang lebih ya mushaf di zamannya Abu Bakar. Apa bunyi ayat ini? Ini adalah diambil dari surat Al-Baqarah ayat 283. Alladzi tumina amanatah wal yattaqillaha rabbah. Ini mushaf kita sekarang. Enak bacanya. Nah, ini bandingkan. Ya, jauh sekali ya. Nah, jauh sekali. Ya, inilah kemudahan. Ini adalah nikmat juga yang patut kita syukuri ya. Ya. Jadi orang-orang Arab atau para sahabat zaman dahulu itu nggak butuh kepada titik-titik. Lihat ada titik di situ. Gimana bedakan fa sama qaf? Ya, ya. Perhatikan di sini. Ini bacanya ya falahu. Ya. Ini fa ini
Gimana kita tahu ini fa atau qaf? Jadi para sahabat nggak butuh yang namanya titik harokat itu. Titik dan harokat itu muncul belakangan nanti. Ya, yang pertama kali muncul ya setelah titik-titik ini ya nanti di seperti ini jadinya. Nah, ini perkembangan selanjutnya. Yang tadinya tidak ada titik sekarang sudah ada titiknya. Ini mushafnya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, Abul Aswad Ad-Du'ali yang menambahkan titik-titik itu. Ya, titik pada huruf ba, huruf ta itu dia menambahkan. Ya, baru kemudian ya harokat yang ditambahkan sama ya Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Ya, harokat fathah, dhammah, kasrah serta tasydid. Taib. Nah, kalau yang ini bagaimana bacanya ini? Ya. Ya. Ini bacanya min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin, surat Al-Hajj ya. Nah, surat Al-Hajj. Ya, summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin. Nah, ini dia apa namanya? Contoh mushaf tahap selanjutnya, perkembangan selanjutnya. Ya, mushaf ya terus menerus mengalami perkembangan sampai kepada zaman kita sekarang ya sebagaimana kita dapati di hadapan kita. Nah, jadi sekarang mudah kita baca Al-Qur'an ya, tidak seperti di zaman ya para tabi'in dulu. Ya seperti ini ya, Al-Qur'an mereka dulu. Baik. Nah, jadi karena titik-titik kemudian tanda baca atau harokat itu ditambahkan belakangan, maka harus ada aturan, berarti harus ada rumusan, harus ada aturan dalam penambahan titik-titik ini. Nah, itulah yang dipelajari dalam ilmu rasam dan ilmu dhabt tadi. Ya, makanya ya, sistem penulisan mushaf Utsmani itu kemudian dikenal dengan nama rasam Utsmani. Ya, apa itu rasam Utsmani? Rasam Utsmani jangan kita pahami rasamnya Utsman. Enggak, di zaman Utsman belum ada harokat-harokat itu. Rasam Utsmani artinya rasam, sistem penulisan yang merujuk kepada mushafnya Utsman. Ya, itu dia. Ya, sistem penulisan yang merujuk kepada mushafnya Utsman. Yang disimpan atau dibawa sendiri sama Utsman. Mushaf apa tadi namanya? Mushaf Al-Imam. Nah, Mushaf Al-Imam ini yang menjadi rujukan kalau ada perselisihan ya di daerah-daerah lain. Ya, Mushaf Al-Imam ini dan disimpan sampai sekarang, masih ada di museum di Turki. Mushaf Al-Imam ini. Baik. Maka sekarang insyaallah jemaah sekalian kita akan ya mulai mengenali tanda-tanda baca yang ada di dalam Al-Quran atau dhabt-dhabt apa saja yang dipakai di Al-Quran. Yang pertama ada istilahnya dairah khaliyatul wasat. Ada simbol di dalam Al-Quran namanya dairah khaliyatul wasat. Ini kita pakai nama aslinya ya. Bisa saja kita sederhanakan nama-nama dan istilah-istilah ini. Tapi di sini untuk menjaga keotentikan ilmu dhabt ini kita ambil namanya asli dari ya, kitab-kitab para ulama. Dairatun khaliyatul wasat. Ya, dairah itu artinya lingkaran, lingkaran bulat. Ya, contohnya pada kata ulaika. Ya, ini ada lingkaran di situ ya. Ini bukan sukun jemaah sekalian. Ya, lingkaran yang berada di atas waw ini bukan sukun. Ini namanya dairah khaliyatul wasat. Dairah khaliyatul wasat itu hanya ada pada 3 huruf. Huruf alif, waw dan ya. Ya, 3 huruf ini namanya huruf illat. Ya, atau huruf illah. Ya. Jadi dairah khaliyatul wasat tadi hanya ada pada huruf-huruf illah saja. Alif, waw dan ya. Nah. Ya, kita lihat di situ di atas huruf waw dia. Ya, ulaika.
Apa fungsinya? Tambahan lingkaran ini fungsinya adalah untuk menunjukkan huruf ini itu huruf zaid, huruf tambahan. Ya, huruf tambahan. Dia itu yasbutu khattan wala yasbutu nutqan. Artinya dia itu dalam tulisannya ada, tapi dalam pengucapan tidak ada. Jadi kalau kita baca kata ulaika ini panjang enggak u-nya? Hah? Panjang apa pendek? Tidak. Jadi seolah-olah wawunya enggak ada, tutup aja itu wawunya sama aja. Ya. Ulaika. Ya kalau enggak dibaca kenapa harus ada? Kalau nggak dibaca ngapain ditulis begitu? Mikirnya mungkin begitu kita ya. Ya. Lantas kenapa harus ditulis? Ya karena memang kata ini, kata ulaika ini dalam bahasa Arab pakai waw. Ya, dalam bahasa Arab dia pakai waw. Dan Nabi ketika mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat itu kan pakai bahasa Arab. Ya, merujuknya kepada bahasa Arab di kala itu. Ya, bahasa Arab di kala itu ulaika tidak dipanjangkan. Ya, misalkan di surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7 Allah SWT berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik manusia. Fokus kepada kata ulaika di situ. Nah, ini namanya tadi dairah khaliyatul wasat. Nah, para santri ini hafalkan nama-namanya. Ya, dairah khaliyatul wasat. Untuk membutuhkan ini nanti dalam ilmu qiraat. Baik. Kemudian kadang dairah itu ada di atas huruf alif. Nah, ini lihat. Ya, sekarang di atas huruf alif. Tadi di atas huruf waw. Ya. Nah, tadi kita katakan ini namanya huruf illat. Huruf illat itu ada berapa tadi? Alif, waw dan ya. Ya ini alif. Jadi nanti ada alif tegak, kemudian di atasnya ada lingkaran. Nah, lingkaran yang itu yang kita maksud. Lingkaran yang menunjukkan kalau alif ini adalah alif tambahan. Jadi dia tidak dibaca. Yatlu, ya. Yatlu panjang, bukan yatlu a. Ya. Yatlu, ya. Yatlu dibaca panjang 2 harokat. Ya, tapi A-nya tidak dibaca. Kenapa A-nya tidak dibaca? Karena di situ ada lingkaran ini. Nah, contohnya misalkan Al-Bayyinah Rasulun minallahi yatlu. Nah, ini fokus ya. Ini khatnya kita ambil langsung dari Mushaf Madinah, bisa untuk cross check nanti ke Mushaf. Yatlu di situ ya, contohnya. Baik. Kemudian di atas huruf ya kata biaidin, ya biaidin, ya ada bulat, ada lingkaran di atas huruf ya di situ. Ya yang kedua ya. Kalau yang pertama itu sukun, nanti kita pelajari itu gimana menulisnya. Nah, ya, kata biaidin ini berarti iya-nya di situ yang dibaca hanya satu saja. Dalam penulisannya ada 2 ya, tapi yang dibaca hanya 1. Kenapa? Karena yang satu lagi ada lingkaran ini di atasnya. Ya, lingkaran di atas ini menunjukkan dia itu tidak dibaca karena dia adalah huruf illah. Contohnya di surat Az-Zariyat, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Ya, bi'aidin artinya dengan tangan-tangan. Ya, langit itu telah kami bangun dengan tangan-tangan kami. Wa inna lamusi'un, dan kamilah yang meluaskannya. Baik. Ya, ini kata biaidin di situ. Ya, jadi lingkaran di situ bukan sukun ya. Kalau dalam penulisan biasa, ya, antum ya, yang para santri belajar di kelas, ya, Ustadz nulis di papan, kemudian dikasih lingkaran, itu sukun maksudnya. Ya, tapi kalau di mushaf lingkaran itu bukan sukun. Sukun nanti punya simbol sendiri. Ya, pada mushaf lingkaran ini namanya dairah khaliyatul wasat. Nah, simbol yang kedua, ini kita cepat saja ya, kejar-kejar sama waktu ini karena banyak sekali simbol-simbol yang harus kita pelajari. Jadi kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di belakang. Baik, simbol yang kedua adalah dairah qaimah mustatilah. Dairah tadi lingkaran.
Sama-sama lingkaran, tapi ini lebih lonjong dia. Ya, kalau tadi lingkaran sempurna, kalau ini lonjong. Kecil bedanya ya, sedikit bedanya. Ya, kalau kita baca mushaf kadang bisa jadi ini kita anggap sama, ya, karena dia cuma beda pada sudutnya doang. Ya, ini lonjong ini lonjong, ini bulat sempurna. Kalau yang pertama tadi itu bulat sempurna, ya. Kalau yang kedua ini qaimah mustatilah. Mustatilah itu artinya lonjong. Ya. Nah, contohnya misalkan di kata ana, ya, di kata ana ini alifnya di belakang ana itu kan ada alif ya, alifnya itu ada lonjong di atasnya. Bandingkan dengan yang tadi ya, kalau yang tadi bulat sempurna, kalau ini lonjong deh, ana. Ya, apa fungsi dari penambahan ya, tanda lingkaran lonjong ini? Ya, untuk menunjukkan kalau dia itu hanya dibaca ketika wasal saja, hanya dibaca ketika waqaf saja, tapi ketika wasal dia tidak dibaca. Ya, contohnya ya di surat Shad ayat 76. Ya, potongan ayatnya astagbarta ya am kunta minal alin, wahai iblis, engkau sombong atau engkau termasuk orang yang meninggikan dirimu. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar. Iblis mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik darinya, dari Adam. Khalaqtani min nar, karena engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia dari tanah. Fokus kepada kata ana di sini. Ya, fungsi dari tanda lonjong ini adalah kalau kita baca wasol, maka ana ini dibaca pendek. Qala ana khairum minhu. Ya, tapi kalau waqaf maka dia dibaca panjang. Misalkan astagbarta am kunta minal alin, qala ana. Kalau waqaf di situ ya, qala ana. Ya, kalau waqafnya di sini maka dibaca panjang. Ya, panjangnya sebagaimana ya sekadar sebatas maktobi saja kalau dalam tajwidnya. Baik. Jadi ini bedanya dengan yang bulat tadi. Ya, kalau yang bulat sempurna itu fungsinya apa tadi? Mau wasal ataupun waqaf dia tidak dibaca. Nah, kalau yang lonjong ini ya wasal tidak dibaca, waqaf dibaca. Jadi dibaca panjang di situ ana. Nah, contoh yang lain di surat Al-Kahfi, lakinna, bukan hanya pada kata ana ya, lingkaran lonjong ini ada juga pada kata lakinna. Lakinna yang sudah kita pelajari kemarin di bahasa Arab, akhwat dari inna. Lakinna huwallahu rabbi. Jangan dibaca panjang lakinna. Kapan dibaca panjang lakinna? Kalau waqaf di situ. Lakinna itu kalau waqaf, tapi kalau wasal dengan ayat selanjutnya lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Nah, ini fokus kepada kata lakinnanya di situ. Kemudian di surat Al-Hijr wa qul inni anan nazirul mubin. Nah, tapi terkadang tulisan lonjong itu hilang dari kata ana. Kapan itu? Kalau setelah kata ana itu ada alif lam. Wa qul inni anan nazirul mubin. Anan nazir. An-nazir ada alif lam depannya. Ya, sehingga ana tadi enggak perlu pakai simbol lonjong tadi. Kenapa aja maksudnya? Karena di sini mau dia wasal ataupun waqaf dia tidak dibaca. Ya, karena ketika wasal ya jelas. Ya, waqul inni anan nazir, langsung dia masuk ke huruf nun selanjutnya. Gitu. Ya, beda dengan contoh yang tadi yang sebelumnya nggak ada tasdid setelahnya. Ya, lakinnahu wallahu rabbi. Gitu. Jadi pada kondisi seperti ini tidak perlu pakai simbol lonjong itu. Baik.
Jadi kadang kita temukan di Al-Quran itu ada huruf-huruf yang tidak ada apa-apanya di atasnya ya, nggak ada harokatnya, nggak ada sukun, nggak ada tasydid, nggak ada apapun di sana. Maknanya apa? Ya salah satunya ini. Ya, kalau nggak ada apa-apa di atasnya itu bisa jadi dia adalah sebenarnya di situ ada alif lam, ya, sehingga tidak ditambahkan simbol apapun. Taib. Ya, itu dia di sini tidak ditambahkan. Taib. Simbol yang ketiga, ra'su kha'in saghirah, kepala kha kecil. Tahu huruf kha ya? Ya, ra'su kha'in saghirah biduni nuqtah. Kepala kha, ya, huruf kha itu ambil kepalanya saja, kepalanya itu ya, ekornya yang melengkung kayak huruf C itu ekornya. Ambil kepalanya doang, buang titiknya kayak huruf H ya. Ya. Itulah yang kita kenal dengan nama tanda sukun. Ya, jadi sukun itu dalam ilmu tobat namanya ra'su kha'in saghirah, kepala kha kecil. Ya, contohnya pada kata min, sama pada kata khair di situ. Fokus pada kata min, ya, yang mirip huruf C kebalik gitu. Itu kepala kha sebenarnya. Ya, kepala kha. Kenapa bukan ha? Kan ha yang ada titik. Karena kha itu dari kata khalin, artinya kosong. Ya, sukun dikatakan kosong untuk menunjukkan ketiadaan gerakan lisan ketika membacanya. Min, ya, min, berhenti lisan. Coba fathahkan, mina, bergerak lisan, terbuka dia. Kasrohkan, mini, ke samping, ya. Dhammahkan, minu, ya. Jadi ada pergerakan lisan, ya, monyong kemudian ke samping dan seterusnya. Pergerakan-pergerakan itu timbul karena adanya harokat. Ya, karena harokat secara bahasa artinya gerakan. Ya, ketiadaan harokat itulah yang disebut dengan sukun. Sukun itu berasal dari kata sakinah, artinya tenang. Karena lisan tenang di situ, nggak kemana-mana, diam di satu tempat, stabil. Nah, maka min ini dinamakan sukun dalam ilmu tajwid atau sakinah, ya, juga dinamakan ra'su kha'in saghirah dalam ilmu dhabat. Jadi sukun ini banyak versi, ya, tapi asalnya dia seperti ini penulisannya. Ya, dari awal diciptakan dulu, ya, pertama kali dibuat sama Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi, ya, seperti ini dia sukunnya tuh. Ya, seperti kepala kha kecil. Nah, contohnya misalkan ini banyak sekali di Al-Quran ya. Rabbi inni lima anzaltu ilayya min khairin faqir. Ya, pada kata apa di sini yang ada ra'su kha'in saghirahnya? Ya, pada kata min tadi anzalta khair. Ya. Ya. Kalau kepada kata fakir, lihat. Kata fakir, dia ini seharusnya ada ya. Tapi kenapa nggak ada ditulis di sini? Kenapa nggak ditulis? Karena sebelumnya hurufnya adalah berharokat kasroh. Ya. Kalau ada sebelumnya kasroh maka iya-nya pasti sukun. Faqi. Karena ya sukun itu bunyinya i, kasroh itu juga bunyinya i ketemu i pas. Paham sini ya? Lah tadi di kata khair kenapa ada fathahnya? Kalau di sini kenapa iya-nya ada tandanya? Kalau di sini nggak ada. Di kata khair ada, di kata fakir nggak ada. Ya, karena di sini sebelumnya bukan kasroh. Jadi ini keluar dari normalnya. Jadi kalau kita ketemu di Al-Quran ada ya, kemudian nggak ada apapun di atasnya, oh bahasa jadi dia sukun. Lihat sebelumnya pasti dia berharokat kasroh. Kalau sebelumnya berharokat fathah pasti dia dikasih simbol tanda sukun. Jelas sampai sini ya? Baik. Ya, maka bisa kita katakan gampangnya sukun itu kalau dia keluar dari hukum asal. Hukum asalnya ya sukun itu adalah sebagai mat tabi'i.
Kalau dia berubah menjadi mat yang lain, khair, khair ini mat apa namanya dalam ilmu tajwid? Ya, ya, madlin. Ya, kalau berubah menjadi madlin, maka ya, dia dikasih tanda. Ya, dikasih simbol. Sama kalau kita baca kitab gundul ya. Kitab gundul itu kan nggak ada harokatnya, sesuai dengan namanya nggak ada harokatnya. Tapi ada nanti beberapa kata dikasih harokat. Kenapa? Untuk membedakan dengan kata yang lain, biar nggak ketuker gitu. Nah, ya, contoh yang kedua, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, perhatikan kata mir rabbika. Huruf nunnya perhatikan. Ya, ada tandanya di situ? Rasul khain sagira? Enggak ada. Kemudian perhatikan huruf setelah nunnya. Huruf apa? Ro. Ya, apa tanda huruf ro di situ? Tasdid. Nah, apa artinya kalau ada tanda yang seharusnya sukun, kemudian ada tasdid di atasnya? Ya, ya, ini menunjukkan kalau dia itu dilebur secara sempurna huruf tersebut. Atau istilah lainnya adalah idgham kamil. Idgham artinya melebur, memasukkan huruf sebelumnya kepada huruf setelahnya secara kamil. Kamil artinya sempurna. Jadi mir rabbika, ada bunyi n di situ? Enggak kedengeran sama sekali ya. Mir rabbika, padahal secara tulisan nun di situ ada. Berarti ini 100% melebur dia. Ini namanya idgham kamil. Kapan kita tahu idgham kamil itu? Ketika tidak adanya tanda sukun, yang ada setelahnya malah tanda tasdid. Jadi kalau ada huruf nanti nggak ada sukunnya, nggak ditulis di mushaf maksudnya, tapi setelahnya ada tasdidnya, nah ini idgham kamil namanya. Ya, apa bedanya idgham kamil dengan idgham bi gunnah, idgham bila gunnah? Nah, itu tajwid itu ya, jadi campur adukan pembahasannya. Idgham ya, bi gunnah, idgham bila gunnah itu hukum nun sukun dan tanwin. Ya, kalau ini dalam pembahasan dhabt. Ya, ilmu dhabt. Ya, idgham kamil namanya. Nah, ini meleburnya secara sempurna huruf nun itu sehingga tidak lagi kedengaran dia. Baik. Kemudian perhatikan di ayat selanjutnya di kata man yaqulu. Perhatikan nun di situ, enggak ada tanda sukunnya. Ada tasdid setelahnya? Enggak ada. Perhatikan huruf ya-nya, ada tasdidnya kan? Nah, yang seperti ini apa fungsinya? Apa artinya kalau enggak ada sukun dan enggak ada tasdid? Ya, ini juga namanya idgham, tapi idgham naqis. Ya, idgham tadi artinya apa? Meleburkan, memasukkan. Naqis artinya lawan dari kamil. Kamil sempurna, naqis artinya kurang. Jadi melebur secara kurang. Coba baca kata mayyaqulu. Ada bunyi n enggak di situ? Ya, ada sedikit 30%. Ya, mayyaqulu, mayyaqulu. Ya, man yaqulu. Jadi ada bunyi n sedikit tapi langsung dilebur ke huruf iya. Ya, tapi bunyi nun sukunnya masih ada kan? Ya, masih ada. Nah, ya, ini namanya idgham naqis. Meleburnya itu enggak sempurna. Ya, nun sukunnya enggak hilang sama sekali. Masih ada bacaannya, masih ada rasanya dalam lisan kita. May yaqul. Ya, masih kedengaran n di situ. Nah, ya. Berarti kesimpulannya kalau ada tasdid idgham apa namanya? Kamil. Kalau tidak ada tasdid namanya idgham naqis. Itu fungsi dari tasdid. Jadi tasdid itu bukan hanya bertugas untuk mengumpulkan dua huruf yang sama menjadi satu, tapi juga untuk menunjukkan bahwasanya huruf yang sebelumnya melebur kepada huruf setelahnya. Baik. Di surat An-Nur ayat 40 kita lihat wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Perhatikan kata min nur. Nah, ini kamil atau naqis?
Dari mana kita tahu idgham kamil? Adanya tasdid. Nah, ini idgham kamil. Ya. Ini namanya idgham kamil. Kenapa? Karena nun yang pertama itu sudah melebur kepada nun yang kedua. Ya. Min nur. Ya. Min, bunyi n di situ bukan nun yang pertama, tapi nun yang kedua pada kata nur itu. Min nur. Nah. Ya, coba contoh lihat surat An-Naml ayat 22, famaka saghira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Ya, ucapannya ya burung hudhud, kisahnya Nabi Sulaiman. Perhatikan kata ahattu. Ya, pada kata ahattu ada sukun di situ? Ada tasydid? Enggak ada. Berarti idghamnya idgham apa? Naqis. Ya, tadi nun sukun, sekarang huruf ta sukun. Nah, ini bedanya dengan tajwid ya. Idgham di tajwid itu hanya nun sukun sama tanwin. Ya, kalau idgham di sini ya selain huruf-huruf itu juga ya, selain huruf nun sama tanwin juga berlaku. Contohnya di sini ta sukun. Ahattu. Ya, kedengaran huruf ta-nya. Ahattu, kedengaran? Kedengaran tapi sedikit. Ya. Ya, para imam Maliki qiraat mengatakan 30%. Ya, ahattu. Ya, yang dominan di situ 70%-nya adalah huruf ta. Baik. Ya, seperti ini namanya idgham naqis. Nah. Baik. Kemudian tanda baca yang keempat adalah tarkibul harakatain. Tarkibul harakatain artinya ya, menyusun dua harokat. Ya, menyusun dua harokat. Harokat itu apa saja? Ada berapa harokat dalam bahasa Arab? 3. Yang pertama harokat fathah, kemudian yang kedua dhammah, yang ketiga kasrah. Nah, kalau sukun masuk harokat enggak? Tidak. Ya, sukun itu adalah ketiadaan harokat, kecuali dalam ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu dia dianggap harokat. Ya, untuk bahas di al-mu'rabat bil harokat, di situ termasuk juga al-majzumat. Ya. Nah, jadi tarkibul harakatain artinya menyusun dua harokat. Ya, harokat yang sama, fathah dengan fathah, dhammah dengan dhammah, kasrah dengan kasrah. Ya, baik. Kita lihat harokat itu ada fathah, ada kasrah, ada dhammah. Di fathah itu ya, yang pertama kali menemukan istilah-istilah ini dan simbol-simbol ini adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau menyebutkan istilah-istilah ini. Fathah, kenapa beliau namakan harokat di atas itu fathah? Karena mulut terbuka lebar ketika membaca huruf yang berharokat fathah. A, buka lebar. Ya. Makanya kalau kita belajar tahsin, ketika baca harokat yang berfathah, jangan kita malas buka mulut selebar-lebarnya. Alhamdulillah. Tapi kalau malas, alhamdulillah, nggak akan benar pengucapannya. Ya. Nah, landasan dalam tahsin yang baik itu adalah kalau fathah buka mulut selebar-lebarnya. Kalau kasroh ya nyengir selebar-lebarnya. Kalau dhammah ya monyongkan semonyong-monyongnya begitu. Ya. Nah, makanya kata para asatizah yang ajarkan tahsin itu, ya, jangan takut kelihatan jelek kalau lagi belajar tahsin, karena pasti jelek. Ya, karena mulut gerak sana sini, gerak sana situ. Ya. Jadi mau seganteng apapun kalau lagi belajar tahsin pasti jelek gitu. Karena tujuannya untuk melatih lisan, jadi harus. Gitu. Nah, fathah dinamakan fathah karena dari kata fathah artinya terbuka, mulut terbuka. Kasroh dinamakan kasroh, kasroh itu artinya patah atau rusak. Ya, sesuatu yang patah, ranting pohon misalkan, kalau dia patah, apa yang terjadi? Ranting pohon patah, apa yang terjadi? Jatuh. Nah, makanya kasroh itu harokatnya sendirian di bawah. Ya, dianggap itu ranting pohon yang patah dan jatuh ke bawah. Kasroh. Kemudian dhammah, dhammah ini dari kata dhammah yang tumu, artinya memeluk atau merangkul. Makanya dhammah itu ya bentukannya seperti itu ya, bulat ujungnya, ya, nyambung lagi simpulnya di atasnya, seolah-olah berpelukan ujungnya itu. Ya, itu dhammah. Nah, itu penamaannya. Jadi simbol-simbolnya dikasih seperti itu.
Kalau di zamannya Abul Aswad Ad-Du'ali di contoh mushaf tadi yang kedua tadi ya, di gambar yang tadi itu, ya, fathah itu diganti dengan titik di atas. Ya, kasroh itu diganti dengan titik di bawah. Dhammah itu diganti dengan titik di samping. Ya, kemudian tanwin itu diganti dengan 2 titik di bawah. Ya, maka kata Abul Aswad kepada sekretarisnya, kalau nanti kamu lihat saya buka mulut ketika baca ayat Al-Quran, kasih titik di atas. Kalau kamu lihat bibir saya menyeringai ke samping, i gitu, maka kasih titik di bawah. Begitu kata Abul Aswad kepada sekretarisnya. Kemudian huruf-huruf tersebut atau simbol-simbol tersebut dikasih warna yang berbeda kalau zaman dulu. Jadi mushaf-mushaf awal itu warna-warni, dia warna merah sama warna hitam. Warna merah itu untuk harokatnya, untuk titik-titik tadi itu. Kalau yang kita lihat di gambar tadi itu sudah buram, itu asalnya sebenarnya warna merah. Baik. Kemudian ada namanya tanwin. Tanwin itu berasal dari kata nawwana yunawwinu tanwinan. Tanwin itu secara bahasa dia artinya suara kawanan lebah. Gitu ya. Itu suara kawanan lebah, tanwin. Karena kalau kita baca tanwin itu an, in, ujungnya itu ya, un. Itu namanya tanwin. Kalau definisi dalam ilmu nahwunya, dia adalah sautu nunin sakinah yalhaqu atau talhaqu awakhir al-asma. Suara nun sukun yang berada di akhir kata benda. Suara nun sukun, suaranya doang, tulisannya enggak ada. An, seolah ada nun sukun ya. In, un, ada bunyi n di situ, tapi dalam penulisannya enggak ada nun sukunnya. Nah, ini namanya tanwin. Kemudian ada juga namanya tasdid atau syaddah. Kadang juga dikatakan syiddah. Tasdid itu artinya kokoh, kuat. Karena huruf yang ada tasdidnya itu dibaca dengan sentakan. In, ada sentakan di situ. Apalagi kalau tasdidnya ada pada nun sukun dan mim sukun, gunnah musyaddadah. Nah, kemudian yang terakhir sukun. Sukun itu ketiadaan simbol. Di sini kita kasih dengan lingkaran. Kalau kita nulis selain Al-Quran begini nulis sukunnya bulat. Tapi kalau dalam mushaf bulat tadi itu fungsinya beda. Nah, ini dia tanda-tanda ini. Taib. Ini namanya tarkibul harokatain. Contohnya adalah fathah kita susun dengan fathah, jadinya fathatain. Kasroh kita susun dengan kasroh, jadinya kasrotain. Kemudian dhammah itu ada 2 bentuk penulisannya, bisa yang pertama ataupun yang kedua. Sama-sama dhammah. Kalau dhammah disusun dengan dhammah jadinya dhammatain. Kalau bentuk yang pertama ini jelas ya, dhammah ditumpuk dengan dhammah. Kalau yang kedua ini ada tutup di atasnya untuk membedakan dengan dhammah biasa yang satu ya. Jadi ada dhammah, ada dhammatain. Ini namanya tarkib al-harakatain. 2 harokat disusun jadi satu. Fathah ditumpuk dengan fathah jadi fathatain. Kasrah ditumpuk dengan kasrah jadi kasratain. Nah, harokat fathatain, kasratain, dhammatain ini disebut dengan nama tanwin itu. Disebut dengan istilah tanwin. Nah, kita lihat contohnya, kita mulai dari fathatain. Misalkan di surat Fatir ayat 41, innahu kana haliman ghafura. Pada kata apa di sini? Haliman. Nah, fokus pada kata haliman di situ. Haliman ini fungsinya di sini adalah izharut tanwin namanya. Izhar artinya memperjelas at-tanwin. Jadi tanwinnya harus dia jelas. Jadi kalau tanwin itu ditulis harus dibaca jelas. Innahu kana haliman ghafura. Jangan dibaca haliman ghafura. Salah.
harus diizhar, harus dijelaskan tanwinnya. Haliman, man, n-nya itu kedengeran. Ya, haliman ghafura. Nah, itu namanya izharut tanwin. Ya. Kemudian dhammatain. Contohnya misalkan surat Taubah, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, dikata apa di sini? Harisun. Ya, kita ambil di kata harisun. Rauf juga ya, tapi kita fokus ke harisun dulu. Harisun 'alaikum. Nah, di sini harus dibaca jelas. Ya, apa istilahnya tadi? Izharut tanwin. Harisun 'alaikum. Nggak boleh dibaca harisum 'alaikum. Harus jelas bunyi n-nya. Harisun 'alaikum. Baik. Ini namanya izharut tanwin. Kemudian kasratain, contohnya surat Ar-Ra'd, walikulli qaumin had. Ya, pada kata apa di situ? Qaum. Nah, kalau had dia waqaf, ya. Walikulli qaumin. Nah, harus jelas di situ suara n-nya ya. Walikulli qaumin. Enggak boleh ming atau mi, nggak boleh, harus min jelas. Nah, ini namanya tadi izharut tanwin. Itu 3 contoh untuk izharut tanwin. Nah, tapi ada contoh yang lain, perhatikan di sini. Fa inna rabbakum la raufur rahim. Ya, di sini lihat jenis tanwinnya sekarang beda. Pakai yang tulisan begini ya. Nah, kalau tanwinnya begini, kemudian ada tasdid setelahnya, ya, maka dia tidak diizhar tanwinnya. Ya, ini namanya idgham kamil itu. Ya, apa tadi idgham kamil artinya? Harus dilebur secara sempurna. Maka tanwinnya kedengeran nggak di sini? La raufur rahim, kedengeran nggak tanwinnya? Ada bunyi n di situ? Nggak ada. La raufur rahim, fur rahim, mana nunnya? Ya, mana bunyi nun sukunnya? Nggak ada. Karena dia telah melebur secara sempurna atau idgham kamil. Dari mana kita tahu dia itu idgham kamil? Dari bentuk tanwinnya, ya. Karena tadi ada 2 bentuk ya. Dan juga adanya tasdid setelahnya. Ya, adanya tasdid setelah tanwin itu. Nah, ini namanya idgham kamil. Baik. Contoh yang lain perhatikan di surat Al-Isra ayat yang ke-12. Ini idgham kamil pada fathatain. Wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum. Mubsiratal. Nah, di sini idgham kamil lagi. Kenapa? Karena bunyi tanwinnya tidak terdengar. Mubsiratal, bukan mubsiratan. Ya, ini mubsiratal litabtagu. Nah, ya, kalau antum pahami ini dengan baik, antum akan bisa paham kapan juga baca ya nun wiqayah itu. Ya, kadang ya ada yang suka kebingungan ketika membaca Al-Quran kapan ditambahkan nun wiqayah, kapan tidak. Karena dalam mushaf Utsmani tidak ditambahkan nun wiqayah kecuali beberapa ayat saja. Misalkan di surah Al-Jumu'ah, ya, lahwanim faddu, ya, lahwanim faddu. Nah, di situ kan nggak ada nun, tapi ditambahkan nun wiqayah di situ. Lahwan in faddu, lahwanim faddu. Nah, ditambahkan nun kecil di bawah, nun wiqayah namanya itu. Nah, kaidah penambahan nun wiqayah itu berkaitan dengan ini juga. Kalau dipahami baik-baik, ya, itu dimerojah lagi, dipahami baik-baik, nanti kan ketemu jawabannya kenapa atau kapan nun wiqayah itu ditambahkan. Nah, sekarang nun wiqayah tidak kita bahas karena itu ya, masuknya ke tajwid nanti. Baik, ini idgham kamil. Contoh yang lain untuk kasrotain pada idgham kamil, wujuhu yawma idzin na'imah. Kasrotain, kemudian setelahnya ada nun bertasydid. Ya, kasrotainnya kebaca nggak di sini?
Ya, kebaca nggak di surat Al-Ghasyiyah ini kasrotainnya? Tidak. Yauma idzin naimah. Bunyi n di situ milik nun, bukan tanwin. Yauma idzin naimah, wujuhu yauma idzin naimah. Ya, sehingga ya dia dilebur tanwinnya secara sempurna, maka idgham kamil lah namanya. Nah, kalau kata wujuhu yaum, nah kalau di sini kamil apa nakis? Wujuhu yaum. Ya, nakis. Kenapa? Karena tidak ada tasdid. Wujuhui, masih ada bunyi ada situ wujuhun, hun, ya, hun. Ya, nun sukun langsung dilebur ke huruf ya, tapi masih ada 30% bunyi nun sukunnya atau tanwinnya. Baik. Nah, contohnya yang nakis misalkan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Jannatin wa uyun. Ini namanya idgham nakis. Ya, kenapa? Karena enggak ada tasdid setelahnya. Ya, wawunya tidak bertasdid. Ini idgham nakis. Baik. Kemudian surat Al-Mulk ayat yang pertama, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artikan kata syai'in qadir. Ada tasdid di huruf qafnya? Enggak ada. Berarti idgham apa? Kamil atau nakis? Nakis. Nah, idgham nakis ya. Tapi kalau ini tidak dinamakan idgham nakis, meskipun dia idgham nakis, ini namanya ikhfa namanya. Ya, karena idgham artinya melebur. Ya, kalau ikhfa artinya menyembunyikan. Ya, kalau kita baca syai'in qadir ya, ini bukan melebur tapi menyembunyikan, samar ya, menyembunyikan sesuatu. Ikhfa itu artinya tersembunyi atau samar, dari kata khafi. Khafi artinya samar. Jadi syai'in, ini kaitannya dengan huruf pembahasan tajwid ya, tanwin bertemu dengan qaf. Qaf ini salah satu dari huruf-huruf ikhfa. Ada berapa huruf ikhfa? Ada 15. Nah, baik. Itu 4 tanda baca yang sudah kita ambil ya. Ya, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan sampai sini? Silakan ditanyakan jika ada yang kurang jelas. Baik. Tanda baca yang pertama tadi namanya apa? Daerah khaliyatul wasat. Yang kedua, daerah mustatila qaimah. Yang ketiga, ya, ra'su khain sagira. Yang keempat, tarkibul harakatain. Yang kelima, sekarang kita ambil mimun sagirah, mim kecil. Jadi di Al-Quran kadang kita temukan ada tulisan mim kecil nyempil di bawah ya, atau di atas suatu huruf ya. Ya, contohnya misalkan dikata wa mim ba'du ya, di atas nun di situ ada mim kecil itu ya. Nah, apa fungsinya ya? Yang fungsinya misalkan surat Ar-Rum, lillahil amru min qablu wa mim ba'du. Fungsinya adalah ya, qalbu an-nunis sakinah miman. Ya, qalbu an-nunis sakinah miman. Qalbu artinya membalik. Membalik nun sakinah, nun sukun menjadi huruf mim. Ketika kita baca mim ba'di, ada bunyi n di situ. Nun sukunnya kebaca? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah berubah menjadi mim. Ya, huruf mim itu ya. Nah, mim jadinya. Ya, yang tadinya min sekarang menjadi mim. Ya. Itu kalau mim kecil itu ada di atas hurufnya, berarti yang dirubah adalah ya nun sukunnya. Jadi di mana letak mim sukun itu, itulah yang dia dirubah. Kalau dia berada di atas nun, berarti nun sukun ini yang dirubah menjadi mim. Ya, mim ba'du. Mim ba'du.
Nah, sekarang pertanyaannya kapan mim kecil ini ditambahkan atau kapan kita merubah nun sukun ini menjadi mim? Itu kalau setelah nun sukun itu ada huruf ba. Nah, ini kaitannya dengan tajwid yang kita kenal dengan istilah iklab. Iklab itu membalik. Membalik apa? Membalik nun sukun menjadi mim. Nah, ini namanya qalbun nunis sakinah miman. Membalik nun sukun menjadi huruf mim. Taib. Ya. Kadang yang digantikan oleh mim sukun bukan hanya nun. Ya, mim kecil itu ya bukan hanya mengganti nun sukun tapi juga mengganti harokat tanwin. Contohnya pada kata alimum bidatis sudur. Alimun. Alimun ini asalnya kan tanwin ya. Alimun gitu. Alimun. Nah, sekarang jadinya apa? Alimum. Ya, alimum. Ya, jadi bunyi n pada tanwin itu berubah menjadi bunyi m. Alimum. Bedakan dengan contoh yang pertama tadi. Mim ba'di. Itu bunyi nun sukun yang diganti. Kalau sekarang bunyi tanwin yang diganti. Nah, contohnya di surat Al-Maidah, wattaqullah innallaha alimum bidatis sudur. Alimum. Ya, ini namanya qalbut tanwini miman. Membalik tanwin menjadi huruf mim. Kalau tadi membalik nun sukun menjadi mim, sekarang tanwin yang dibalik jadi mim. Alimum. Nah, kemudian yang selanjutnya tanda yang keenam, ini masih ada waktu nggak nih? Masih ada ya? Kita ambil 2 tanda lagi insya Allah. Tanda yang keenam adalah al-hurufus saghirah, huruf-huruf yang kecil. Ya, huruf apa saja? Huruf-huruf illah itu. Ya, huruf-huruf illah yang kecil. Nah, contohnya misalkan di surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Perhatikan di kata dzalika. Ya, setelah huruf za itu perhatikan ya, ada apa di situ? Ya, ada tegak itu, apa huruf tegak itu? Ya, ini bukan mad ternyata. Ini adalah alif. Ya. Ya, jadi bukan mad yang di atas huruf yang fungsinya mad tabi'i itu ya. Meskipun memang dia dibaca panjang karena memang alif itu juga fungsinya untuk panjang. Bedanya dengan tanda mad, kalau tanda mad itu di atas huruf. Ya. Di atas huruf hadza, di atas huruf ha-nya tanda madnya. Kalau alif ini dia setelah huruf nulisnya zalika. Ya, gitu ya. Zalika gitu. Ya, jadi dibacanya 2 harokat ini. Ini adalah huruf kecil ya, alif. Nah, contohnya di kata kitabu. Nah, kitabu lihat. Ini juga sama ya. Ini juga alif ini. Ya, bukan tanda mad. Ya, karena kalau tanda mad pasti di sini dinulisnya. Di bawah ta ini di bawah harokat fathah ini seharusnya ditulis. Tapi ini di samping. Berarti dia tuh sebenarnya adalah alif. Kitabu. Ya, kitabu. Karena kalau kita nulis kitab gundul ya atau nulis di buku tulis ya, apakah seperti ini tulisannya? Kata kitabun itu beda kan ya? Ya. Ya, kalau kita nulis di buku tulis ya, kata kitabun itu ya kita tulisnya normal. Ya. Kita nulisnya begini kan? Kitabun ya. Normalnya begini kita tulisnya. Ini kalau selain pada mushaf Al-Qur'an. Ya, nulisnya seperti ini. Tapi kalau pada mushaf Al-Qur'an tadi lihat contoh perbedaannya, kitabu bacanya sama. Kenapa di penulisan biasa kita tulisnya kayak tadi? Karena kita nggak pakai huruf-huruf kecil ini. Kita kan nulis kitab gundul kan nggak pakai harokat ya. Ya repot nanti kalau pakai harokat, lama selesainya. Ya, hanya di mushaf Al-Qur'an saja pakai harokat itu ya, atau tanda-tanda baca. Nah,
Kemudian huruf kecil selanjutnya ya, di surat Al-Insyiqaq ayat 15, bala inna rabbahu kana bihi basira. Perhatikan kata rabbahu. Setelah hu itu ada waw kecil. Nah, ini waw kecil ya. Ya, berarti dia itu harus dibaca berapa harokat berarti hu-nya? 2 harokat. Ini yang kita kenal dengan nama apa dalam ilmu tajwid? Mat apa namanya? Mat silah. Nah, ya. Nanti ada mat silah sugro, ada mat silah kubro. Rabbahu. Ya, rabbahu. Ini dibaca panjang 2 harokat. Ya, bukan inna rabbahu kana bihi, salah. Inna rabbahu kana bihi. Nah, ini namanya al-huruf as-saghirah tadi, wawu kecil. Nah, ini yang paling banyak ini ya di Al-Quran. Ya, ini gitu. Banyak saya sering temukan nanti. Waw kecil ini itu hanya ada setelah domir hu ini ya. Setelah huruf hu ini saja dia. Ya, domir huwa sudah kita pelajari di bahasa Arab itu domir hu. Ya, kalau domir yang lain nggak pakai dia. Atau huruf-huruf yang lain. Nanti kalau kita temukan misalkan, nggak mungkin kita temukan nanti ada nun kemudian setelahnya ada waw kecil ini. Nggak, pasti ha dia. Ya, hu atau hi nanti, hu atau hi doang. Domir. Nah, ya, kalau ya kecil contohnya di kata yuhyi. Ya, ini penulisannya seperti ini. Normalnya ya kecil itu kayak begini ya. Ya itu begini. Tapi di sini agak unik penulisannya. Ya, ngikut sistem penulisan di zaman ya, di zamannya Abul Aswad dan Al-Khalid. Seperti ini. Nah, ini sebenarnya adalah ya. Jadi ini sama. Ya. Jadi yang ini sama sebenarnya dengan ya yang ini. Ya, sama ini. Nah, cuman mushaf agak beda sendiri penulisannya. Baik, berarti yuhyi ini harus dibaca panjang atau pendek? Panjang. Berapa rakaat? 26. Yuhyi wa yumit. Nah, sekarang ya, yang sering sekali ditanyakan sama orang-orang di kata as-shalah. Ya, wasta'inu bis sabri was-shalah. Fokus kata was-shalah. Kenapa orang bacanya ya was-shalah bukan was-shalawah? Ya, kenapa bacanya was-shalah di sini? Karena alif itu ya, karena tanda yang tegak itu adalah tanda alif bukan mad. Alif itu ya, membuat banyak orang bingung membaca kata as-shalah ini adalah karena menganggap yang tegak itu adalah tanda mad. Kenapa orang menganggap dia mad? Karena dia berada di atas huruf. Ya, berada di atas huruf. Sekarang ini kaidahnya. Kalau ada tanda tegak di atas huruf wawu, maka sebenarnya itu adalah alif, bukan tanda mad. Ya. Kalau ada tanda tegak di atas huruf selain wawu, maka itulah yang disebut dengan tanda mad. Contohnya kata kitab tadi itu. Ya. Ya, tanda mad itu jatuhnya. Tapi kalau as-shalah ini bukan. Ya, maka wawunya tidak dibaca di sini. Yang dibaca adalah alifnya. Was-shalah. Ya, wawunya dianggap tidak ada. Lantas kalau dianggap tidak ada, kenapa ditulis? Ya, karena kata as-shalah ini jamaknya adalah sholawat. Ada wawu di situ. Sholawat. Ya, jadi sholawat Nabi itu berasal dari sholah. Nah, sholawat itu jamaknya. Apa bedanya sholat Nabi dengan sholat subuh? Ya. Sholawat atas Nabi itu artinya doa, ya, mengharapkan kedudukan yang tinggi bagi Nabi SAW. Kita minta kepada Allah agar Nabi itu dimuliakan, diberikan kedudukan yang tinggi di akhirat nanti. Itu sholawat atas Nabi. Ya, kalau sholat dalam ilmu fikih, ya, sholat subuh, sholat zuhur, itu ya perbuatan atau gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan ya, tata cara dan waktu-waktu tertentu. Nah,
Jadi wassalah di sini adalah alif di situ sebenarnya, bukan bukan mad. Jadi jangan sampai salah baca wassalawah, bukan. Kalau dibaca wassalawah jamak jatuhnya nanti. Ya, itu pun harus pakai tak yang terbuka, bukan tak marbutoh. Wassalawat itu tak terbuka, bukan tak marbutoh. Nah, type ya. Ya, satu lagi ya. Ini sikat ini. Asin fawqas shad sama asin tahtas shad. Ada simbol di mushaf Utsmani huruf sin kecil di atas huruf shad atau huruf sin berada di bawah huruf shad. Ada huruf sin nanti kadang dia di atas shad, kadang di bawah shad. Ya, apa bedanya? Kita lihat contohnya. Nah, kalau dikatakan di sini wayabsud, nah, ada sin kecil itu ya di atas huruf shad. Ya, apa fungsinya sin kecil ini? Contohnya surat Al-Baqarah ayat 145, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Kalau sinnya ada di atas, berarti ini bacanya lebih dominan ke sin daripada ke shad. Maka dibacanya wa yabsut. Ya, lebih dominan ke sin. Nah, dan hafaz itu membacanya dengan dominan sin. Ada qiraat nanti yang dominannya shad, wa yabsut. Gitu ya. Kalau ada yang membaca wa yabsut berarti sinnya ada di bawah. Paham maksudnya ya? Ya, tapi qiraat kita, qiraat hafaz, ya, qiraat yang kita pakai ini namanya qiraat hafaz ya, yang paling masyhur ya. Hafaz itu nama seorang imam ya. Hafaz ini seorang imam ahli qiraat yang belajar membaca Al-Quran dari bapak tirinya namanya Asim, dan Asim ini belajar dari gurunya namanya siapa? Hah? Siapa ya ikhwah? Santri dan pelajari. Siapa namanya? Murojaah Abdullah As-Sulami. Ya. Abdullah As-Sulami. Kemudian Abdullah As-Sulami belajar dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib belajar dari Nabi SAW. Nabi SAW belajar dari Jibril alaihissalam. Jibril menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sanad qiraat kita. Tiap hari kita baca dengan qiraat hafaz, ya itulah sanadnya. Ya. Nah, jadi Nabi pernah mengajarkan cara bacaan seperti ini, wa yabsut, lebih dominan sinnya. Begitu Nabi ajarkan kepada Ali, kepada Ubay bin Ka'ab, kepada Utsman, dan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Kemudian mereka-mereka itu mengajarkan ke murid-murid mereka yang sampai ke kita sekarang, yang sampai ke kita dari jalurnya. Ya. Asim, ya, itu namanya qiraat hafaz. Ya, Thariqis Syatibiyah. Nah, jadi hafaz membaca ayat ini dengan dominan sin, ya 70% sin, ya 30%-nya shad. Ya, qiraat Hamzah dan Ibnu Katsir itu nanti dia dominan huruf shad 70%, ya, sin 30%. Nah, ada suatu ya, ayat atau dua ayat dalam Al-Quran yang mana huruf sinnya ditulis di bawah huruf shad. Ya. Misalkan di surat At-Tur, am humul musaydirun. Nah, di sini dominannya apa? Shad apa sin? Shad. Kenapa? Karena sinnya di bawah. Am humul musay. Ya, berarti dominannya huruf shad daripada huruf sin. Am humul musaytirun. Nah. Taib. Ya, kalau di surat Al-Ghasyiyah, ya, itu ada kata seperti ini juga yang mirip ya. Lasta alaihim bimusaitir. Ya. Kenapa di sini nggak ditambahkan huruf sin? Kenapa nggak ditambahkan huruf sin? Karena hafaz
itu hanya punya satu versi dalam membaca ayat ini, yaitu pakai shad saja, bimusaitir. Nggak pernah Imam Hafs membaca dengan bimusaitir. Ya, kalau Warash bacanya bimusaitir, qiraat Warash. Ya. Bimusaitir. Ya, kalau di mushaf Warash itu dikasih huruf sin kecil. Ya, kalau di mushaf Hafs nggak dikasih. Kenapa? Ya karena dalam qiraat Hafs cuma satu cara bacanya, pakai shad doang, nggak pakai sin. Jelas ini bedanya? Nah, ya. Jadi nanti kalau kita buka mushaf di surat Al-Ghasyiyah di ayat 22 kita tidak temukan ada huruf sin, oh berarti ini mushaf riwayat Hafs. Ya. Kalau kita beli mushaf nanti kita buka di ayat ini ternyata ada huruf sinnya, oh ini berarti bukan riwayat Hafs, riwayat yang lain, entah riwayat Warash, Qalun, Hamzah, Isai, Ibnu Katsir atau yang lainnya. Baik, jelas sampai sini ya. Nah, lantas mushaf yang beredar di kita sekarang, ya, mushaf yang beredar di kita sekarang itu di Indonesia itu ada dua macam mushaf, mushaf Madinah, ya, yang khatnya ya siapa namanya, Hasan Toha ya, khatnya Hasan Toha, ya, sama ya mushaf Depak, ya, Departemen Agama. Itu dua mushaf yang beredar di kita sekarang. Ya, jadi apakah ada perbedaan antara keduanya? Ada perbedaan dalam tanda harokat saja dan waqaf, ya, harokat, ya, dan waqaf serta simbol-simbolnya. Tapi dari sisi kandungan sama saja. Jadi kalau ada yang masih pakai mushaf terbitan Departemen Agama, silahkan dilanjutkan, ya. Tapi kalau mau belajar tentang simbol-simbol itu lebih baik merujuk ke mushaf Madinah, ya. Mushaf cetakan Madinah yang ada di kita di masjid ini mushaf Madinah semua ini. Ya. Ya, kenapa kita anjurkan untuk pakai mushaf Madinah? Karena ini yang dipakai secara internasional. Ya. Kalau kita paham simbol-simbolnya, akan mudah sekali kita membaca Al-Quran. Tahu kita kapan harus membaca panjang atau pendek, kapan berhenti dan seterusnya. Nah, tapi kalau pakai mushaf terbitan Departemen Agama, itu hanya ada di Asia Tenggara saja, hanya ada di Melayu, ya, yang terbitan Departemen Agama tahun 98 itu. Ya. Nah, itu tiap tahun itu berubah-ubah itu yang Departemen Agama itu simbol-simbolnya maksudnya ya, kalau ayatnya tetap simbol-simbolnya itu berubah untuk mempermudah orang-orang. Makanya tulisannya besar-besar ya. Ya, karena target sasarannya itu buat ya orang-orang yang sudah tua gitu. Ya, tulisannya gede-gede nggak kelihatan. Nah, ini mushaf Madinah juga ada yang mushaf besar ya. Kalau nggak kelihatan yang ukuran sedang ya beli yang ukuran besar, yang ukuran A6, A4. Taib. Jadi kalau kita beli mushaf silahkan ya perhatikan dulu ya mushaf ini mushaf Utsmani atau bukan. Ya, kemudian qiraat yang dipakai qiraat siapa? Hafs atau Warash. Nanti jangan sampai kita beli mushaf yang dibeli mushaf Warash, buka-buka kaget nanti, oh ini kok beda. Ya, wah ini jangan-jangan ya mushaf orang Syiah nanti bilangnya. Ya, pernah ada kejadian begitu ya. Ada bapak-bapak datang ke toko kitab protes, antum jual mushaf apa ini? Ya, kenapa kok beda sendiri tulisannya? Ya, ya beda sendiri itu maksudnya simbol-simbolnya itu beda-beda. Ya, nah, memang tidak ada yang salah ya qiraat yang seperti itu semuanya mutawatir, semuanya pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Ini justru adalah rahmat bagi kita, bentuk kasih sayang Allah kepada kita dengan Allah memudahkan kita. Ya, kita diberikan 7 qiraat ini. Artinya kita tidak dipaksa untuk mempelajari satu qiraat saja. Ya, artinya cara membaca Al-Quran itu tidak cukup satu versi. Ada orang-orang yang tidak bisa membaca ya, harokat mad tabi'i itu dengan A, pasti jadinya E. Ya, nah, maka Nabi pun mengajarkan kepada orang-orang yang seperti itu dengan cara begitu. Nggak dipaksa untuk berubah, latih terus sampai bisa baca A, enggak. Di Indonesia kan juga begitu, suku-suku tertentu tidak bisa mengucapkan huruf-huruf tertentu ya. Fa misalkan, A,
zai, itu suku-suku tertentu kan nggak bisa mengucapkan dengan baik. Nah, kalau kita nanti ngajarkan tahsin kepada orang-orang dari suku-suku seperti itu, ya, huruf fa dan sebagainya itu, jangan kita paksa sampai benar-benar sesuai dengan qiraatnya imam di Madinah sana, nggak usah. Yang penting nggak sampai merubah mana, cukup kalau bagi orang awam ya, bagi mayoritas kaum muslimin. Kecuali kalau dia seorang santri, nah, harus, karena dia nanti menjadi pengajar. Ya, tapi orang awam cukup, yang penting nggak sampai merubah mana. Ya, waladhdallin, ya, yang penting nggak dirubah menjadi waladzolin aja. Ya, nggak harus sempurna dotnya. Ya, nggak harus dot itu dia ucapkan dengan cara menaikkan ya, sisi kanan lidah menyentuh langit-langit atas. Ya, nggak harus sampai sedetail itu. Yang penting tidak sampai merubah makna Al-Quran, qiraat Al-Fatihahnya benar. Ya, baik. Ya, jadi jangan juga itu menjadi ya penghalang kita untuk belajar tahsin ya. Tahsin, belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Ya, bagi jamaah sekalian yang merasa bacaan Al-Qurannya masih ya kurang baik, ya, perlu diperbaiki sekarang waktunya. Ya, jangan ditunda-tunda. Ya, kenapa? Karena kata Imam Ibnul Qayyim, di antara bentuk hajrul Quran, ya, hajrul Quran itu artinya menyepelekan dan meninggalkan Al-Quran, adalah orang-orang yang tidak mau mempelajari bagaimana cara mengucapkan Al-Quran dengan baik. Ya, ada 6 bentuk hajrul Quran kata Imam Qayyim. Bentuk yang pertama itu seperti itu. Jadi orang yang dikatakan meninggalkan Al-Quran bukan orang yang tidak mau membaca Al-Quran, bukan orang yang mengingkari isi Al-Quran, tapi juga orang-orang awalnya adalah orang-orang yang tidak mau belajar bagaimana cara mengucapkan Al-Quran dengan baik. Ya, dan sekarang di sekitar kita sudah banyak tempat-tempat ya, untuk latihan tahsin, ya, untuk latihan membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan. Di tempatnya Ustadz Nizar itu ada juga ya, di Bina Lindung. Jamaah sekalian yang mau belajar nanti hubungi yang sudah belajar di sana, misalkan ya Pak Basuki, ya, beliau belajar di sana. Ya, nanti ada yang mau belajar hubungi beliau kalau mau gabung di sana. Buka pendaftaran nggak Pak di sana? Januari. Nah, itu bisa ditunggu itu. Ya, di sana guru-gurunya masya Allah kompeten insya Allah. Di bawah bimbingannya Ustadz Nizar. Nah, banyak juga tempat-tempat yang lain ya yang mengajarkan tahsin di situ. Ya, maka jangan ditunda-tunda jamaah sekalian. Ada yang merasa butuh untuk memperbaiki bacaan, segera datangi tempat-tempat. Ya, meskipun mungkin usia sudah tidak muda lagi, jangan juga itu menjadi penghalang untuk kita belajar. Ya, baik. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala. Ya, kalau ada kesempatan seperti sekarang ini nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Ya, simbol yang ke-8 dan simbol yang ke-9 dan berapa lagi tambahan nanti, totalnya ada sekitar 17 simbol nanti ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebelum kita tutup, ada yang bertanya dulu? Silakan. Dia membaca fi'il amr di awal tadi. Naam. Surat. Di awal ayat. Kaidah membaca fi'il amr di awal ayat. Nah, fi'il amr di awal ayat. Ya. Ini untuk bisa membaca, kaidah membaca maksudnya adalah apakah hamzah wasal pada fi'il amr itu dibaca i, a atau u. Itu maksudnya ya. Nah, kaidah membacanya kalau di awal ayat itu harus kita punya dasar ilmu sorof dulu sebenarnya. Ya. Ya, kalau dia berasal dari 3 kata, maka dia pasti dibaca i. Ya. Idhaba ila fir'aun. Ya, idhaba ini bacanya i. Ya, kenapa? Karena akar katanya adalah zahaba. Ini akar katanya. Ini di awal ayat ya, di surat Thaha. Ya, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Ini bacanya i. Nah, ya. Karena apa? Karena asal katanya zahaba. Dari mana kita tahu asal katanya? Itu ilmu sorof. Gitu ya.
Nanti insya Allah akan kita sampai ke sini di pelajaran Durusul Lughah, kita akan sampai nanti ke sini. Jadi dibaca i. Kadang hamzah wasal itu juga dibacanya u. Kapan itu? Misalkan ya, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Ud'u. Ya. Kenapa di sini dibaca u? Ya, karena ainnya ini harokatnya u juga. Gitu ya. Jadi kalau ainnya harokatnya u, maka hamzah wasalnya juga harus harokatnya u. Ud'u. Ya, nggak boleh dibaca id'u. Gitu ya. Ya, kalau di mushaf kan ini nggak dikasih tanda ya, nggak dikasih harokat dia. Nah, cara membedakannya adalah dengan melihat kepada akar katanya. Maka mushaf Utsmani ini mendorong kita untuk terus belajar. Gitu. Ya, kalau mushaf Defaq, ya, Departemen Agama, itu memang sudah dikasih harokat, idhabanya dikasih begini nulisnya. Tinggal baca aja, gitu. Ya, tapi kalau mushaf Madinah itu didorong kita untuk semakin belajar, ya, semakin kita banyak bertanya, ini kenapa begini, kenapa begitu, ya, sehingga nanti kita akan minimal kita mulai berkenalan dengan ilmu bahasa Arab, minimal kita tahu nanti apa itu ilmu saraf, ilmu nahwu, ilmu tajwid, seterusnya. Nah, jadi kalau kita bahas kaidah fil amr di awal ayat, ya, secara ringkas inilah kurang lebih, ya. Untuk pembahasan lengkapnya nanti kalau kita sudah bahas dasar-dasar saraf di kitab Durusul Lughah, insyaallah akan sampai ke sana nanti. Baik, ada pertanyaan yang lain? Jadi akadnya cuma domah maka serap ya Ustaz? Ada fathah juga, ada fathah juga. Bedanya, Kalau isim baru ada al di awal itu. Kalau isim dia, ya, pakai alif namanya, bukan hamzah, ya. Ya, ini dua ini contoh untuk hamzah. Tapi kalau isim dia alif lam namanya, ya, al masjid. Ya, misalkan, ya, ini bacanya a pasti. Kalau alif lam itu pasti a bacanya, ya. Al, nggak mungkin baca il kecuali kalau memang ada huruf sebelumnya. Nah, di awal ayat ada alif lam pasti dibaca a. Alhamdulillah pasti a. Ini alif lam, ya, bukan hamzah. Nah, kalau hamzah pada fi'il amr ada yang dibaca a tapi pasti nanti ada kepalanya begini. Nah, kalau ini jelas enak bacanya, ya, karena ada kepalanya. Jadi kalau ada kepalanya nanti dibaca a saja. Ya, adkhilhu jannatak. Ya, adkhil. Ini fi'il amr. Ya, fathah tengahnya, awalnya hamzahnya, ya, fathah. Ada penulisan hamzah dua garis nggak? Di bawah ada nggak? Di bawah alif. Iya, dua alif. Ada. Ya? Nah, Itu otomatis harus baca i. otomatis dibaca i. Nah, kalau kepalanya ada di atas itu bisa u, bisa a. Misalkan kita mengatakan, ya, kalau yang i, ya, Islam, misalkan ini cuman i bacanya, i, Islam, ya, Islam, gitu ya. Ya, tapi kalau di atas bisa u, bisa a, gitu ya. Nah, ini kalau di ilmu kitabah namanya hamzah apa, ikhwah? Santri? Ya, hamzah qata'. Nah, kaidah hamzah qata' namanya. Sebelumnya. Ya, enggak pakai absen hari ini, Pak, karena memang bukan jadwal kita sebenarnya ini, ya. Ya, besok insyaallah jadwal kita untuk bahasa Arab, ya. Nah, kita lanjutkan pembahasan kemarin tentang isim tafdil, lakinna, nanti kita akan ambil bala. Pembahasan tentang bala. Baik. Ada lagi pertanyaan sampai sini? Sudah? Silakan. Bagi yang baru pindah dari Depak ke Utsmani itu, tipsnya apa? Ini kadang susah, ya, kalau sudah terbiasa bertahun-tahun pakai mushaf, ya, Depak ini. Ya, pengalaman tahun kemarin kita pernah distribusikan ke salah satu masjid di pelosok sana di Lombok. Kita distribusikan mushaf Madinah, ya, sebanyak 25 pieces, ya. Kemudian 2 bulan setelahnya kita ke sana untuk memantau kondisi mushafnya, ya, masih utuh, bahkan berdebu, nggak dibaca. Ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol sama jamaah setempat, ya, nggak bisa baca, katanya. Ya, tapi kalau yang mushaf
depak, yang kertas koran itu ya, atau ya, yang kertas koran itu, itu sudah sobek sana sini, sering dibaca, gitu. Ya. Nah, kenapa yang Mushaf Madinah nggak bisa baca? Karena simbol-simbol tadi itu. Ya, makanya ini pentingnya kita belajar simbol-simbolnya, agar jangan jadi penghalang kita untuk membaca Mushaf Madinah atau Mushaf Utsmani ini. Kemudian apa tipsnya? Tipsnya sebenarnya tidak ada tips tertentu ya, karena ini hanya masalah pembiasaan saja. Ya, pembiasaan. Bagaimana cara membentuk kebiasaan itu? Membentuk kebiasaan itu coba kita runut ke belakang dulu, awal kita belajar mushaf depak itu bagaimana dulu? Dengan bagaimana cara kita belajar mushaf depak dulu? Talaki kan? Tahu talaki ya? Di depan guru langsung kan kita. Ya. Pertama kali kita belajar Iqra dulu. Setelah Iqra baru ke ya, Al-Qur'an, ke mushaf depak. Ya. Tapi pertama kali masuk Al-Qur'an apakah kita langsung disuruh baca sama guru? Kan enggak, disimak dulu kan? Ya. Kita nyimak dulu bacaan guru baru kita ngulang, ngikuti. Nah, sekarang pakai metode yang sama untuk baca mushaf Utsmani. Ya, simak murattalnya sambil lihat ke mushafnya. Ya, biasakan terus begitu. Nanti sehingga kerekam dalam memori sendiri. Oh tadi ya, si qori'nya membaca di sini sholah. Nah, berarti ini harus dibaca sholah meskipun ada wawunya. Gitu. Oh, tadi qori itu tadi ketika ada huruf sin di atas dia membaca dengan ya musaytirun tadi ya. Ya, berarti dia dominan sinnya, ya, begitu. Jadi akan kerekam sendiri nanti. Ya, kalau itu diulang-ulang terus, sehingga akan menjadi kebiasaan nantinya. Ya, itu mungkin salah satu tipsnya. Kalau ditanya tipsnya apa ya, untuk membiasakan ya membaca mushaf Madinah atau mushaf Utsmani. Baik. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Mushaf Madinah sendiri itu hasil tulisan tangan ya dari Syekh siapa tadi namanya? Hasan Toha apa Usman Toha namanya? Ada yang tahu? Ya, ada Syekh yang nulis itu. Beliau sering jadi apa namanya? Jadi juri di lomba-lomba kaligrafi internasional. Beliau yang diperintahkan sama Raja Arab Saudi untuk menulis mushaf itu, tulis tangan itu. Ya. Jadi beliau pernah menulis mushaf sebanyak 13 kali dia nulis mushaf. Ya, sekarang dia sedang mengerjakan yang ke-14. Ya, menulis mushaf. Versi di riwayat yang berbeda-beda. Ada mushaf Warash yang beliau tulis, ada mushaf Qalun dan sebagainya. Ya, Hasan Toha kalau nggak salah ya, atau Usman Toha. Usman Toha kalau nggak salah. Ya. Ya, orang dari Suriah ya, seorang syekh dari Suriah, terkenal dengan khat yang ya, indah, luar biasa indah. Ya, dari tulisan beliau itu kemudian diperbanyak. Ya, tulisan beliau yang asli itu ada di mushaf yang warna hijau itu, yang ada di rak paling atas di belakang itu. Ya, itu yang versinya itu yang aslinya. Itu yang cetakan Majma' itu. Ya, Majma' Fahad. Ustaz, kalau nggak salah tadi disebutkan kata as-salah itu dari salawat. Nah, Kenapa? Kalau as-salah itu berarti berakhir dengan tamarbutah. nah as-salah. As-salah itu berakhir dengan tamarbutah. Salawat itu sendiri tak terbuka. Iya, tak yang terbuka, salawat. Jamaknya ya, kalau di jamak dia salat yang terbuka, jamaknya. Oh, itu jamak. Jadi kalau tak marbutoh itu tunggal, nah, satu sholat. Nah, kalau banyak sholat pakai tak maftuhah. Nah, hafizu as-salati was-salawat was-salat, hafizus salawati was-salatil wusta. Ya, salawat di awalnya, kemudian salat. Nah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yushallun itu akar katanya. Nah, ada lagi? Sudah? Baik, sudah cukup. Kita tutup sampai di sini. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga apa yang kita pelajari ini bisa kita ambil faedahnya dalam membaca Al-Qur'an ke depannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.